اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا زلت مسرور يا
صلاة غشاك يا حائز حصان الشراب وآلك وصحبك ومن بالحب فيك تصاب عسى Asa ma'akum wala nakhluf kama man khalaf. Asa ma'akum wala nakhluf kama man khalaf. Waman dakhal fihi ma'akum la yakhaf waman ta'allaq bihim adrak jami'at tuhaf. Itu sekelumit tadi qasidah yang disampaikan tadi barusan kita dengar ya. Waman dakhal fihi ma'akum la yakhaf. Orang kalau sudah masuk di lingkarannya orang soleh itu jangan takut dan jangan takut. Maksudnya apa? Gak takut miskin, jangan takut. Gak takut sempit rezekinya, jangan takut. Asal kita sudah masuk di medannya orang soleh ya. Man ta'allaq bihim adrak jami'at tuhaf. Orang yang mempunyai kaitan dengan mereka, dengan orang-orang soleh, dengan guru-gurunya, adrak jami'at tuhaf, maka dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Yang kita inginkan apa? Dunia dapat, akhirat lebih lagi dapat. Tapi kalau kita nggak punya keterikatan, nggak masuk di dalam lingkaran mereka, naudzubillah min dzalik. Ente masuk saja, mereka tidak akan melupakan ente. Masuk di dalam medan mereka selamanya tidak akan dilupakan oleh mereka. Biarpun kita sudah melupakan mereka, tidak akan dilupakan oleh mereka. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan dalam perkataannya, ma'arafna ma sayabna wa in sayabna. Orang yang mengenal aku tidak akan aku tinggalkan biarpun mereka telah meninggalkan aku. Guru mulia Al-Habib Umar pernah mengatakan seperti ini dan kita pun murid-muridnya pun menangis. Maksudnya apa? Orang yang mengenal orang soleh, punya ikatan dengan guru, tidak akan ditinggalkan. Biarpun dia telah meninggalkan gurunya, tidak akan ditinggalkan oleh gurunya. Mudah-mudahan kita selalu tidak ditinggalkan oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Berhubung ini pas juga memperingati haulnya Habib Abu Bakar As-Sagaf, saya akan membacakan manaqib beliau. Antum simak ya, seksama antum perhatikan manaqib-manaqibnya orang-orang soleh. Karena manaqibnya orang soleh ini subhanallah ya, pasukan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunturkan dosa-dosa kita. Pasukan yang tidak kelihatan yang dikirim oleh Allah taala untuk masuk di dalam diri kita, hati kita,
untuk membangkitkan semangat kita untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita membaca manaqibnya Habib Abu Bakar ini bin Muhammad As-Segaf yang haulnya mungkin kemarin ditiadakan, tapi kalau inti sebut selalu orang-orang soleh itu ada, dan beliau pun ada di sini. Cuma kita kurang masyhad, ya, kurang apa? Kurang masyhad. Masyhadnya kita kurang. Maka kita dengar, saya akan bacakan manaqibnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahi suatu kelompok manusia dengan hikmahnya. Mereka adalah kelompok manusia pilihan yang telah dijadikan oleh Allah untuk menempatkan keutamaan dan rahmatnya, juga sebagai perbendaharaan ilmu dan pengetahuannya. Mereka adalah para manusia pilihan. Mereka adalah khalifatullah dan pengemban rahasia amanat-amanat Allah di atas muka bumi. Hal ini mereka dapatkan karena mereka telah bersungguh-sungguh mengikuti dengan sempurna jejak panutan dan pemimpin mereka yang agung, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Akram Sayyidina Al-Habib Al-Madad Al-Jamil Al-Sawf Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf. Semoga Allah membasahi busara beliau dengan rahmatnya dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abu Bakar merupakan pemimpin dari seorang Qutbil Fard Al-Qutb, termasuk jenjang tertinggi di dalam kewalian. Beliau merupakan seorang kutub yang tunggal. Nasab beliau selengkapnya adalah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar bin Imam Al-Wadi Al-Ahqaf Al-Habib Umar bin Segaf Al-Segaf. Nasab ini bersambung terus hingga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Nabi Muhammad. Al-Habib Abu Bakar dilahirkan pada tahun 1285 Al-Hijriah di kota Besuki, Jawa Timur. Dalam usia kanak-kanak, ayah beliau Al-Jalil Al-Habib Muhammad bin Umar Segaf wafat di kota Gresik. Walau sebagai anak yatim, namun beliau tumbuh dewasa dalam perhatian dan perlindungan yang sempurna. Sejak kecil telah tampak tanda-tanda kesolehan dan kebesaran wali Allah wilayah serta kedudukan, sampai-sampai beliau mampu mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sendiri saat usia 3 tahun. Kesemuanya itu menunjukkan kemurnian ruh serta kesiapan beliau untuk menerima limpahan anugerah dan futuh dari Allah. Jadi pada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu saking polosnya, usia 3 tahun yang kemarin itu beliau itu ingat. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kepolosan di dalam diri mereka. Ruhnya mereka itu polos, bersih, suci dan jernih. Mereka itu wali-wali Allah. Jadi kalau kita ingat, kita di masa 2 tahun ngapain? Nggak tahu nih, ya, lupa ya. Di masa usia 3 tahun kita ngapain, lupa. Tapi beliau ingat. Karena kenapa? Karena polosnya dan kesucian dan kebersihan di dalam jiwa mereka. Itu orang-orang wali Allah. Pada usia sekitar 8 tahun, atas permintaan nenek dari ibunya, seorang wanita solehah Al-Afifah Fatimah binti Abdullah Al-Allan Al-Habib Abu Bakar pergi ke Hadramut ditemani oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Bazmun. Sesampai di Sewun, sesebuah kota di Hadramut, beliau disambut di pintu masuk kota oleh paman beliau sekaligus guru beliau Al-Alama Al-Abrar Al-Habib Abdullah bin Umar beserta keluarga dan sanak famili. Adapun tertempat yang menjadi tujuan utama Habib Abu Bakar di Sewun adalah Al-Arif Billah Al-Habib Syekh bin Umar As-Segaf, seorang ulama terkenal di zamannya. Sewaktu bertemu dengan Al-Habib Syekh, beliau Al-Habib Abu Bakar diletakkan di atas pangkuannya dan disambut dengan tangisan karena luapan kegembiraan. Ini semua karena beliau Al-Habib Syekh mampu melihat tanda-tanda wilayah dan kesolehan yang memancarkan dari wajah seorang anak Al-Habib Abu Bakar. Sebagaimana yang disebutkan oleh syair, hati para arifin mempunyai mata yang mampu untuk melihat apa saja yang tidak mampu dilihat oleh orang lain biasa. Jadi wali-wali Allah Ta'ala itu bisa melihat. Cuma kadang-kadang diungkapkan, kadang-kadang tidak diungkapkan.
Cuma kadang-kadang gak kuat diungkapkan. Jadi bisa melihat ada yang mukanya kayak gini, ada yang mukanya kayak gitu, ada yang hatinya kotor. Mereka kadang-kadang menahan itu supaya apa? Supaya derajatnya naik. Kadang-kadang gak bisa ditahan. Ceplos, ya kan? Ente kayak gini ya. Kadang-kadang gak tertahan. Tapi ada dari mereka itu sengaja ditahan. Supaya apa? Supaya mereka makin tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wali Allah itu gak semua keramatnya itu ditunjukkan alias dibeberkan, gak semuanya. Bahkan mereka itu saking malunya untuk membeberkan, membuka keramatnya, seperti malunya seorang wanita yang pertama kali keluar darah haid, kalau pertama kali kedatangan tamu, malunya seperti itu. Gak semuanya. Jadi kalau ente punya ulama, punya orang soleh, punya guru, itu kadang-kadang mereka tuh ngempet apa? Ngempet lihat kelakuan kita, alias gak sanggup dimpet. Kadang-kadang langsung diungkapkan. Ente kayak gini ya, ente gak sholat ya, ente berbuat zina ya, ente pacaran ya. Ada yang mereka tahu. Masa CCTV bisa melihat orang soleh gak bisa lihat? Jaringannya orang soleh lebih dahsyat daripada CCTV. CCTV itu masih ada hangnya masih ada, ya 4G itu masih ada, jaringannya itu masih ada. Kalau nggak ada, ya kan? Tapi kalau jaringannya orang-orang soleh, masya Allah, melebihi daripada jaringannya 4G. Jadi tahu apa yang kita perbuat itu tahu mereka. Ya, jadi biasanya untuk menutup keburukan kita ketika kita itu menghadap kepada guru kita, itu biasakan jangan menghadap kepada guru kecuali ente ada butuh. Supaya apa? Supaya tidak terlihat keburukan ente. Cuma ada guru yang bisa menembus, biarpun ente sudah butuh, biarpun ente sudah mandi kelihatan. Tadi malam ngapain saja kelihatan. Oh tadi malam chat-chatan sama pacarnya ya, tahu. Oh tadi malam berbuat seperti ini ya, mereka tahu. Makanya jangan ente macam-macam dengan orang-orang soleh. Ente jangan macam-macam dengan ulama-ulama, mereka tuh tahu. Cuma kadang-kadang mengimbangi kita dengan bahasanya bahasa sekarang, bahasa gaul, diimbangi ente. Kadang-kadang seperti itu supaya apa? Supaya dia ketahuan guru udah arwah biasa. Tapi firasatnya orang soleh itu dahsyat, jangan macam-macam ente. Ya, sejak pertemuan di atas perhatian Allah Al-Habib Syekh tercurahkan kepada beliau, sehingga dalam waktu singkat tarbiyah serta pendidikan yang diberikan telah tampak hasilnya. Wong soleh lek duwe murid stilu ditonton, diperhatikan tadi wong. Karena kenapa? Sungguh-sungguh cinta sama muridnya. Tapi kadang-kadang butuh proses bertahun-tahun, disuruh khidmah, ya. Butuh proses, karena kenapa? Karena murid itu blur. Muridnya apa? Muridnya itu ada yang nggak betul, jadi proses. Ada yang langsung diperhatikan, langsung dilihat tadi orang. Tapi ketahuilah, mereka orang-orang soleh selamanya tidak akan melupakan kita. Makanya jangan jauh dari majelisnya orang soleh. Jangan jauh dari majelisnya guru itu. Waliyadzubillah min dzalik, kalau sampai kita itu menentang guru kita atau menghujat guru kita, maka akan terima kau apa akibatnya. Waliyadzubillah min dzalik, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, beliau bukan hanya mendapatkan pelajaran secara teori, namun praktek. Rutin dibangunkan malam. Orang soleh kalau mau jadi wali rajin bangun malam. Kalau mau jadi wali bangunnya jam 6. Wali seton namanya, bukan wali Allah. Bukan wali Allah. Ciri-ciri wali Allah kalau ente pengen jadi wali berarti suka apa? Bangun malam. Bangun malamnya apa? Bangun malamnya zikir, bangun malamnya munajah kepada Allah, bukan bangun malamnya update status. Itu ciri-ciri kalau apa? Wali Allah. Biasanya wali Allah itu apa? Kebiasaannya apa? Bangun malam.
Bangun malamnya apa? Main gaplek, ya udah. Bangun malamnya apa? Main catur, ya udah. Bangun malamnya sholat witir, biarpun 3 rakaat.